Kembali ke unjuk rasa pengesahan rancangan undang-undang TNI dan masih kita pantau suasana aksi unjuk rasa di depan Komplek Parlemen. Bersama dengan rekan saya ada koresponden Mahardika Utama. Saya sapa langsung. Halo Dika, selamat siang. Dika, bagaimana Anda melihat gejolak masa aksi mendengarkan tadi sudah disahkannya undang-undang TNI dan apa yang kemudian akan dilakukan setelah ini? Karena sampai perang pertahanan. Puspa, saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi kalau bisa saya gambarkan, sejak disahkan pada pukul 10.40 pagi hari tadi, saat ini eskalasi aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat bisa saya katakan semakin meningkat. Saat ini masa aksi sudah mulai merangsek ke badan jalan, itu artinya akses kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Selipi dialihkan menuju ke arah Senayan. Dan saat ini masa aksi masih terus melakukan orasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal pagi hari tadi jumlahnya memang cukup sedikit begitu bisa saya katakan. Dan mereka berkumpul di depan gerbang Pancasila. Saat ini masa aksi terus merespon pengesahan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang disahkan tadi pada pukul 10.40 di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Direktur Amnesty International Usman Hamid yang akan melihat seperti apa sih sebetulnya eskalasi yang terjadi di sini dan bagaimana sikap dari Amnesty International sendiri terkait dengan pengesahan RUU TNI nomor 34 tahun 2004. Selamat sore Bang Usman. Selamat sore CNN. Oke, kita tahu ya bahwa tadi siang ini sudah disahkan begitu dengan sangat cepat, minim komunikasi. Bagaimana dengan sikap dari Amnesty International sendiri? Ya, sebenarnya sikap Amnesty ikut memberikan dukungan kepada sikap-sikap kolektif dari koalisi organisasi masyarakat sipil. Termasuk Amnesty juga memberikan dorongan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuka ruang partisipasi. Kenapa? Karena dalam proses peraturan perundang-undangan, pembuatannya haruslah ditempuh dengan partisipasi publik. Partisipasi bukan sekedar partisipasi formal, tapi partisipasi yang bermakna. Dan karena itulah beberapa hari lalu kami akhirnya bersama-sama mengupayakan adanya pertemuan dengan pimpinan Dewan dan koalisi organisasi masyarakat sipil untuk membahas naskah rancangan undang-undang. Dalam dua pertemuan itu memang kami tidak dibekali dengan naskah resmi yang sedang dibahas di DPR. Pada mulanya salah satu pimpinan Dewan menyatakan menyesalkan kritik-kritik di luar yang berkembang karena tidak didasarkan pada rancangan undang-undang yang resmi. Respon kami adalah kami pun mempertanyakan apakah ada pengumuman resmi dari Dewan, setidaknya misalnya pemuatan atau pengunggahan naskah rancangan undang-undang itu di websitenya Dewan. Dan itu ternyata tidak ada. Nah, di situ pimpinan Dewan mengakui bahwa memang DPR tidak bisa mengelak dari kritik publik bahwa mereka tidak memberikan akses yang resmi pada rancangan undang-undang yang benar-benar sedang dibahas. Tapi apakah ada pasal yang diakomodasi oleh DPR akhirnya? Nah, akhirnya dalam beberapa lembar berisi 3 pasal. Pasal 3 tentang kedudukan TNI, pasal 47 tentang jabatan sipil bagi anggota TNI aktif, dan pasal 53 tentang usia pensiun bagi tamtama, bintara, dan perwira. Dalam pembahasan itu juga kami mempertanyakan apakah ada pasal lain yang juga dirubah. Pimpinan Dewan menegaskan tidak. Sampai akhirnya kami mengkonfirmasi salah satu pasal yang kami rasa juga dirubah, tapi tidak termasuk pasal 3, 47, dan 53. Yaitu misalnya pasal 7 tentang operasi militer selain perang. Nah, singkatnya dalam pertemuan itu kami menyampaikan keberatan-keberatan antara lain tentang operasi militer selain perang dalam penanganan narkotika. Setelah berdebat panjang, pihak Dewan menyetujui untuk menghapuskan penanggulangan narkotika dari daftar operasi militer selain perang. Kami sama-sama bersepakat jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan alat pertahanan dan kepolisian. Mengingatkan kembali tentang TAP MPR nomor
7 tahun hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun dini. Jadi kalau tidak pensiun dini, kalau tidak mengundurkan diri, tidak boleh. Itu dipenuhi ya? Dan itu dipenuhi hanya beberapa bagian. Misalnya ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memang kami juga keberatan. Kami berdebat apakah memang pemberantasan kejahatan di sektor kelautan dan perikanan memerlukan TNI atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kejahatan di sektor kelautan dan perikanan merupakan ancaman pertahanan. Kalau bukan, maka itu bukan urusan TNI. Dan akhirnya mereka setuju untuk menghapuskan klausul tentang jabatan sipil bagi TNI aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kata lain, kalau ada yang mau ditempatkan di sana, harus mengundurkan diri, harus pensiun dini. Yang lain juga kami berdebat tentang jabatan sipil di Kejaksaan Republik Indonesia. Kami tegaskan Kejaksaan adalah instansi penegak hukum di ranah sipil, di ranah peradilan umum, bukan di ranah peradilan militer. Lalu mereka menanyakan kembali, bagaimana jika ada perkara di dalam kepolisian militer ingin dibawa ke pengadilan? Bukankah itu perlu ada penuntutan? Siapa penuntutnya? Kami jawab, penuntutnya adalah auditor militer. Karena itu tidak perlu ada di Kejaksaan. Nah, lalu mereka mengatakan karena pemerintah untuk mengangkat posisi Jampit Mil atau Jaksa Agung sulit untuknya adalah kami sama-sama sepakat setidaknya posisi jabatan sipil itu dibatasi pada jaksa bidang pidana militer. Tidak boleh bidang pidana umum, pidana khusus korupsi tidak boleh, apalagi pelanggaran hak asasi manusia. Terakhir, singkat saja, apakah akan ada tindak lanjut dari pengesahan ini? Apakah mungkin koalisi masyarakat ini akan melakukan judicial review ke MK misalnya? Ya, wacana itu muncul, wacana untuk melakukan judicial review dan seterusnya. Tetapi saat ini kami masih mempelajari secara cermat naskah yang disahkan pada Dewan yang versi disahkan masih membersihkan salah-salah ketik, menyisir, memastikan tidak ada salah ketik lagi, tapi mereka menyampaikan bahwa versinya belum berubah dari apa yang telah kami sepakati kemarin, yaitu versi 19 Maret, di mana ketentuan-ketentuan tertentu seperti pasal 7 diperbaiki, dihapuskan penanggulangan narkotikanya, pasal 47 dihapuskan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pasal 8 yang baru muncul kemarin itu juga tidak lagi memberikan kewenangan untuk TNI AD menjaga keamanan wilayah di darat atau menegakkan hukum di wilayah darat, melainkan diganti frasanya menjadi menjaga tetap harus difokuskan pada defense, pada pertahanan. Demikian pula penanggulangan cyber, itu tidak bisa hanya penanggulangan cyber, karena bisa membuka potensi penyalahgunaan wewenang. Jadi dibatasi pada pertahanan cyber, jadi cyber defense. Jadi jelas antara peran TNI di dalam fungsi pertahanannya dan peran instansi lain seperti kepolisian dan kementerian di sektor-sektor di luar pertahanan. Baik, terima kasih. Itu tadi keterangan dari Usman Hamid, Direktur Eksekutif dari Amnesty International. Dan kalau boleh saya tunjukkan lagi situasi terkini. Saat ini mahasiswa dan juga sejumlah elemen masyarakat sudah kembali berkumpul dan sudah terlihat ada kepulan-kepulan api, ada sejumlah material yang dibakar, dan tadi sekali lagi akses jalan masih diblokade, dan kita tentu berharap aksi ini masih akan berjalan dengan kondusif sampai nanti mereka membubarkan diri. Dan seperti yang dikatakan oleh Usman Hamid tadi, pihaknya sebagai koalisi masyarakat gabungan ini masih akan menunggu naskah resmi dari DPR pasca dilakukan pengesahan RUU TNI nomor 34 tahun 2004 siang tadi. Kembali ke Anda, Puspa. Mardika, terima kasih atas laporan Anda, koresponden CNN melaporkan dari Senayan, Jakarta.